Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Oswaldo Rafael Sagala dengan NIM 4193111099. Saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang multimedia interaktif yang diampu oleh dosen kami, Bapak Budi Halomuan Siregar. Pendahuluan, penggunaan teknologi dan proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0, di mana teknologi pendidikan pemegang peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dengan manfaat teknologi juga, diyakini dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik yang merupakan tujuan pembelajaran nasional. Salah satu penyebab atau faktor kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbarui perangkat dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Selanjutnya, multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih, media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara integritas. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafis, suara, video, animasi, simulasi, secara terpadu dan sinergis, dengan bantuan aplikasi komputer untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, multimedia yang digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran tertentu sering disebut dengan multimedia pembelajaran. Multimedia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama multimedia linear dan yang kedua ada multimedia interaktif. Multimedia linear adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengkontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekonvensional atau berurutan. Contohnya TV dan film. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengkontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dihendaki untuk proses selanjutnya. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif dan aplikasi, game, serta lainnya. Multimedia pembelajaran interaktif.
Istilah multimedia tentu sudah tidak asing bagi para pembaca. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, saran, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang digunakan sebagai peraturan dalam berkomunikasi. Multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu proses program pembelajaran yang berisi kombinasi teks, gambar, grafis, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis. Dengan bantuan perangkat komputer atau sejenisnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat secara aktif berinteraksi dengan program. Yang dimaksud teks di dalam ini adalah pada bagian ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu, gambar juga dapat merubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Audio, komponen ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio dapat dipadu dengan teks dan gambar, video, atau animasi. Komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Animasi-animasi dapat membantu mengilustrasikan hal ini. Abstrak yang menjadi lebih nyata, misalnya pemanfaat animasi pada materi bangun ruang, rantai makanan, fotosintesis, dan lain-lain. Ada juga yang namanya hyperlink. Pada dasarnya, hyperlink berfungsi sebagai tautan yang bersifat berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Enam tahapan yang sesuai untuk pengembangan multimedia. Yang pertama, analisis. Analisis dalam tahap ini dilakukan identifikasi pemikiran, kebutuhan yang dihasilkan dari penelitian awal. Di samping itu, dilakukan analisis mengenai teknologi, macam-macam multimedia, dan media yang digunakan. Selanjutnya, pretesting. Pretesting dalam tahap ini diidentifikasi kebutuhan skill untuk pengembangan model, membuat outline, konten, serta membuat prototipe pada kertas. Selanjutnya, prototype development. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan screen atau mock-up atau desain visual, tampilan, peta konten, interface, dan script atau cerita. Yang keempat, ada yang namanya alpha development. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan storyboard, ilustrasi, audio, video, serta pemecahan masalah teknis yang dapat menghambat pengembangan model. Beta development. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan dokumen manual dan kemasan, master file, serta pemberitahuan kepada media. Yang keenam, delivery. Dalam tahap ini dilakukan penyimpanan dan penyiapan pendukung teknis, peluncuran produk, pengadaan produk, dan penyelesaian pembayaran kepada semua pihak. Teori tentang multimedia interaktif. Menurut Munir, tahun 2015, nomor 110, multimedia interaktif merupakan multimedia yang dibuat dengan tampilan yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan, serta mempunyai interaktivitas
bagi penggunanya. Jadi, jika pengguna memiliki kebebasan dalam mengatur jalannya media, multimedia itu dinamakan multimedia interaktif. Dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif adalah multimedia yang memiliki alat pengkontrol untuk dapat digunakan oleh pengguna sehingga memiliki keleluasaan dalam mengatur jalannya multimedia. Multimedia yang memenuhi fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan bagi memiliki interaktivitas bagi penggunanya. Selanjutnya, manfaat multimedia pembelajaran interaktif. Menurut Daryanto, tahun 2010, nomor 52, secara umum, manfaat penggunaan multimedia pembelajaran interaktif dalam pelajaran, yaitu proses pembelajaran, akan lebih menarik bagi siswa. Selain itu, pembelajaran menjadi interaktif, serta waktu mengajar dapat lebih pendek. Pemahaman siswa dalam belajar suatu materi dapat ditingkatkan karena dapat belajar mandiri dengan dilakukan di mana saja dan kapan saja. Menurut Munir tahun 2015, nomor 113, terdapat beberapa kelebihan penggunaan multimedia pembelajaran interaktif, yaitu pembelajaran akan terasa lebih interaktif dan inovatif. Guru sebagai pendidik dituntut agar selalu kreatif serta inovatif dalam mendapatkan terobosan pembelajaran. Dengan penggunaan multimedia, dapat menggabungkan berbagai media seperti teks, audio, gambar, video, animasi, dan lain-lain dalam suatu kesatuan yang mendukung satu sama lain untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Motivasi siswa dalam belajar selama proses pembelajaran dapat meningkatkan sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Dapat memudahkan dalam memvisualisasikan materi sulit jika menggunakan alat konvensional atau alat peraga. Yang ketiga, melatih siswa untuk belajar mandiri dalam mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Pengembangan pembelajaran interaktif. Menurut Suryani, tahun 2018, nomor 122, pengembangan adalah bidang dalam lingkup teknologi pendidikan yang memiliki sifat dan manfaat dalam menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan. Pentingnya pengembangan media pembelajaran adalah salah satu faktor dalam menghasilkan pembelajaran. Dengan digunakannya media yang dikembangkan sesuai kebutuhan siswa dan guru, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Kriteria kelayakan multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, dinilai dari aspek isi. Yang kedua, aspek instruksional. Yang ketiga, aspek tampilan. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar yang berbasis multimedia interaktif bisa berupa game, PowerPoint, manipulatif, video, Madlab. Berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif, maka multimedia interaktif ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Misalnya proses bahan ajar ini sangat direkomendasikan untuk digunakan pada proses belajar daring pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Bahan ajar berbasis multimedia interaktif sangat mudah
sebarluaskan. Hanya dengan membagikan hyperlink, bahan ajar ini sudah dapat diakses secara masif. Bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif dapat berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran, sekaligus sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada pembelajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa, ini berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa, mereka terbiasa mencari informasi baru dan memecahkan masalah dalam pelajaran dengan sendirinya. Yang keenam, sebagai media yang membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak dan misalnya visualisasikan bangun ruang. Keunggulan multimedia interaktif. Yang pertama, dapat meningkatkan level pembelajar dengan menampilkan materi dalam bentuk video, animasi, game, dan lain sebagainya. Membuat waktu pelajaran lebih efektif dan efisien. Karena bersifat interaktif, maka akan lebih mudah menarik pada peserta didik untuk berinteraksi dengan pengajar. Selain itu, juga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik, menambahkan motivasi belajar pada peserta didik. Fungsi bahan ajar multimedia interaktif yaitu meningkatkan motivasi, memfasilitasi belajar aktif, memudahkan siswa dalam memahami konsep konsisten dengan belajar yang berpusat pada siswa, dan membantu siswa untuk belajar. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.